Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas Yelan, salah satu sub DPS terbaik dengan elemen Hydro yang hadir di Genshin pada versi 2.7. Banyak di antara kalian yang mungkin sudah wish Yelan karena kemampuan sub DPS-nya yang bagus banget, atau karena desain karakternya yang bagus banget juga. Setelah kalian dapat Yelan, mungkin masih banyak yang bingung cara build dia dan juga cara mainnya bagaimana. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara build Yelan dan juga bagaimana cara mainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Saat melakukan normal attack, Yelan bakal melancarkan 4 serangan dengan 2 hit di serangan keempat. Jadi jumlah hit dari normal attack-nya Yelan itu ada 5 hit. Charge attack Yelan itu punya 2 kondisi. Ada yang kondisi biasa dan kondisi breakthrough. Saat kondisi breakthrough aktif atau kalian bisa melihatnya dari gelang Yelan yang menyala, charge attack Yelan bakal berkurang waktunya 80% dan serangannya berubah menjadi Hydro Damage Area yang berskala dengan max HP-nya dia. Breakthrough bakal aktif kalau Yelan dalam keadaan tidak bertempur selama 5 detik. Keadaan tidak bertempur ya, bukan off-field atau on-field. Kalian bisa mengaktifkan breakthrough saat bertempur itu dengan menggunakan elemental skillnya Yelan. Elemental skill Yelan itu punya 2 mode, yaitu mode tekan dan mode tahan. Dua-duanya sama-sama punya cooldown 10 detik dan menghasilkan 3-4 elemental partikel. Damage-nya pun sama. Untuk mode tekan, Yelan itu bakal dash pendek ke depan sambil menandai musuh. Lalu untuk mode tahan, itu bukan cuma dash ke depan, tapi sambil lari-lari. Maksimal itu 3 detik, sambil menandai musuh juga. Nah, pas Yelan lari-lari ini, Yelan bakal lebih susah untuk mental saat kena serangan musuh. Saat Yelan lari menggunakan elemental skill itu bisa kalian kendalikan sama seperti saat kalian berlari menggunakan shift seperti biasa. Kalian juga bisa langsung berhenti itu dengan menekan E atau klik kiri atau klik kanan atau juga menggunakan spasi. Itu Yelan bakal langsung berhenti. Untuk musuh yang terkena tanda dari elemental skill Yelan, nantinya bakal meledak, memberikan hydro damage yang berskala dengan max HP-nya Yelan. Selain hanya memberikan damage, musuh yang meledak itu juga bakal ketarik sedikit ke arah Yelan. Nah, musuh yang ketarik itu cuma musuh yang kecil-kecil ya. Kalau musuh yang besar-besar itu tidak bisa. Musuh yang ditandai oleh elemental skillnya Yelan itu meledak, Yelan bakal punya kesempatan 34% buat ngaktifin breakthrough. Nah, setelah dicoba ternyata mekanisme ini bisa di stuck. Jadi kalau ada 2 musuh yang meledak, 34% kali 2, 68%. Kalau ada 3 musuh yang meledak berarti 34% kali 3, 102%. Jadi kalau kalian menandai lebih dari 3 musuh, kalian pasti mengaktifkan breakthrough. Yang selanjutnya itu ada skill yang membuat Yelan sering dibandingkan dengan Xingqiu, yaitu elemental burst-nya dia, karena animasinya itu sangat mirip. Saat elemental burst Yelan dilancarkan, Yelan bakal menghasilkan hydro damage area yang berskala dengan max HP-nya dia. Setelah itu Yelan bakal membuat sebuah dadu yang disebut exquisite throw. Exquisite throw bakal mengikuti karakter yang sedang on field dan bakal menyerang musuh kalau karakter on field kalian itu melakukan normal attack atau tanda dari elemental skillnya Yelan itu meledak. Serangan dari exquisite throw ini tidak mengikuti kecepatan serangan dari normal attack on field karakter kalian, melainkan hanya menyerang 1 detik 1 kali. Pola serangannya itu 3-3-3 terus. Damage-nya berskala dengan max HP-nya Yelan. Setelah dicoba ternyata serangan dari dadu ini itu single target. Tidak seperti elemental burst-nya Xingqiu yang kalau musuhnya berdekatan itu bisa langsung kena beberapa. Tapi kalau elemental burst-nya Yelan itu single target, satu-satu.
Pasif talent Yelan yang pertama itu, kalau dalam satu tim atau party isinya ada satu tipe elemental, misalkan hydro semua, itu max HP-nya Yelan bakal bertambah 6%. Kalau ada dua tipe elemental, misalkan hydro dan pyro, itu nanti max HP-nya Yelan bakal bertambah 12%. Kalau ada tiga tipe elemental, bakal bertambah 18%. Kalau ada 4 tipe elemental, bakal bertambah 30%. Pasif ini mungkin terlihat sepele ya, tapi bakal berpengaruh banget sama damage yang nantinya bakal dikeluarkan oleh Yelan. Karena damage dari elemental skill ataupun elemental burst-nya Yelan itu berskala dengan max HP-nya dia. Pasif talent Yelan yang kedua, selama exquisite throw atau dadu dari elemental burst-nya Yelan itu masih ada, damage dari karakter yang sedang on field bakal ditingkatkan sebesar 3,5% setiap detik, maksimal itu sampai 50%. Peningkatan damage dari pasif ini bakal maksimal pada detik ke 14,29 setelah elemental burst Yelan itu dilancarkan. Ya ini baru sekedar perkiraan sih, karena memang sulit buat dibuktikan. Kalau memang ada yang salah silahkan tulis di kolom komentar. Setelah melihat talent dan juga pasif Yelan sepertinya bakal cocok dijadikan sub DPS dengan orientasi damage dengan cara spam elemental burst-nya dia. Jadi yang dinaikkan dulu itu elemental burst-nya Yelan setinggi-tingginya. Setelah itu baru elemental skill. Elemental skill ini dinaikkan saja, soalnya pasti sering dipakai buat ngisi elemental burst-nya Yelan dan damage-nya juga tidak kecil. Yang terakhir itu baru kalian naikkan normal attack sesuai kebutuhan. Kalau kalian tidak pernah menggunakan normal attack, ya tidak usah dinaikkan, tidak apa-apa. Artefak yang paling cocok untuk Yelan adalah 4 set Emblem of Served Fate. Dengan 2 setnya itu menambahkan 20% energi recharge dan untuk 4 setnya menambahkan damage dari elemental burst Yelan sebesar 25% dari energi recharge yang dia punya. Set ini bagus untuk Yelan karena seperti yang kita tahu, Yelan itu untuk memaksimalkan damage-nya membutuhkan elemental burst yang konsisten. Kalau mau elemental burst yang konsisten pasti build-nya lebih banyak ke energi recharge. Nah, kalau kita membuild Yelan banyak energi recharge, biasanya kita akan mengorbankan stat yang lain, misalkan critical atau HP-nya dia. Tapi dengan menggunakan 4 set emblem, masalah ini akan teratasi. Karena kalau menggunakan 4 set emblem, semakin banyak energi recharge kalian, maka damage elemental burst juga semakin sakit. Ada juga keuntungan lain kalau kalian menggunakan 4 set emblem. Selain damage-nya Yelan kalian itu maksimal, juga ration kalian akan efektif. Yelan itu butuhnya kan HP ya, HP persen atau HP flat. Kalaupun kalian farming emblem, dapatnya attack persen itu bisa kalian berikan ke karakter lain. Misalnya Xiangling atau Raiden Shogun atau yang lain. Ataupun kalau kalian apes dapatnya Shimenawa juga kepake. Misalnya untuk Gutao ataupun untuk karakter yang katanya bakal rerun, yaitu Yoimiya katanya. Nah, kalau kalian belum punya 4 set emblem yang bagus, kalian juga bisa menggunakan artefak alternatif, yaitu kombinasi dari 2 set artefak. Yang pertama itu ada 2 set emblem menambah 20% energi recharge, 2 set tenacity menambah 20% HP, 2 set noblesse menambah 20% damage elemental burst, dan 2 set Heart of Depth menambahkan 15% hydro damage bonus. Nah, itu bisa kalian kombinasikan sesuai dengan kebutuhan kalian, karena damage-nya itu tidak berbeda jauh. Untuk main stat setiap artefak itu ada HP, attack percent, defense itu bisa pakai HP, bisa pakai energi recharge sesuai kebutuhan. Tapi saya lebih rekomen pakai HP karena damage-nya lebih gede. Nah, untuk di goblet itu jangan pakai HP, tapi pakainya hydro damage. Soalnya damage-nya itu lebih gede hydro damage daripada HP. Untuk di circle sendiri itu bisa pakai crit rate atau crit damage sesuai dengan crit ratio yang kalian punya. Untuk substat kalian bisa cari crit rate, crit damage, SP percent ataupun energy recharge. Untuk rekomendasi crit rate buat Yelan itu ada 50 sampai 70.
crit damage paling tidak ada 130, kalau lebih besar lebih bagus. Nah, max HP nya itu paling tidak 29.000 ataupun 30.000 ke atas. Nah, untuk energi recharge itu paling tidak ada 180. Utamakan energi recharge nya dulu 180. Kalau sudah 180 baru cari yang lain. Karena attack itu tidak terlalu berguna untuk Yelan, jadi saat kita memilih weapon untuk Yelan itu yang dilihat bukan base attack-nya, tapi substat dari weapon itu dan juga pasifnya. Untuk bintang 5 yang paling cocok untuk Yelan itu ada Aqua Simulacra. Di level 90 itu punya 542 base attack dan critical damage yang gede banget 88,2%. Pasif dari weapon ini di Refinement 1 yaitu meningkatkan HP sebesar 16%. Dan kalau ada musuh di sekitar, damage dari pengguna weapon ini bakal naik 20%, baik keadaan dari penggunanya on field ataupun off field. Tentu saja pasif ini bakal ke-trigger 100%. Soalnya kalau karakternya itu sedang bergelut ya pasti ada musuh di sekitar dong kan, kalau nggak ada ya bergelut dengan siapa gitu ya. Untuk weapon yang selanjutnya itu ada Polar Star. Di level 90 punya base attack sebesar 608 dan critical rate sebesar 33,1%. Di Refinement 1 punya pasif meningkatkan 12% damage yang dihasilkan oleh elemental skill dan elemental burst. Untuk Polar Star sendiri pasifnya yang berguna buat Yelan cuma itu, sisanya itu GG ya, gak guna buat Yelan. Soalnya sisanya itu ngebuff attack, sedangkan Yelan tidak terlalu memerlukan attack. Skyward Harp di level 90 punya base attack sebesar 674 dan 22,1% critical rate. Di Refinement 1 punya pasif menambahkan 20% critical damage di pengguna weapon ini. Skyward Harp juga pasifnya yang berguna cuma menambahkan 20% critical damage, sisanya juga tidak terlalu berguna buat Yelan, soalnya lagi-lagi attack. Untuk bintang 5 sebenarnya masih ada satu lagi yaitu Elegy for the End, tapi kalau Yelan kalian pakai Elegy for the End sebenarnya bisa-bisa saja, tapi damage-nya itu bakal tidak sebagus pakai bintang 5 yang 3 tadi. Soalnya kalau pakai Elegy for the End itu Yelan kalian bakal lebih ke arah buff untuk party kalian, soalnya pasif dari Elegy for the End itu ngebuff satu party. Selanjutnya itu ada weapon bintang 4 yang cocok buat Yelan. Yang pertama itu ada senjata gratis dari event Genshin 2.7 ini yaitu Fading Twilight yang bisa kita refine sampai 5. Di level 90 punya base attack sebesar 565 dan 30,6% energi recharge. Di Refinement 5 weapon ini punya 3 status yang bisa kalian lihat dari anak panah ke atas di atas karakter kalian. Status yang pertama itu meningkatkan damage sebesar 12%, status kedua meningkatkan damage 20%, dan yang ketiga 28%. Cara mengubah statusnya dari status yang pertama ke status berikutnya itu dengan cara ngehit musuh, tapi ada cooldownnya 7 detik baru bisa ganti status. Saat pengguna weapon ini belum ngehit musuh, itu statusnya ada di status pertama, itu damage-nya meningkat 12%. Ngehit satu kali, itu berubah menjadi status yang kedua, damage-nya naik 20%. Setelah itu baru cooldown 7 detik. Setelah 7 detik, karakter pengguna weapon ini ngehit musuh lagi, itu akan naik ke status yang ketiga, yaitu meningkatkan damage 28%. Perubahan status ini bisa terpicu walaupun pengguna weapon ini sedang off field. Weapon ini bagus banget buat Yelan, soalnya selain gratis ya sampai Refinement 5, pasifnya juga cocok. Soalnya Yelan itu sering off field. Walaupun off field, dia juga memberikan damage dengan jumlah hit yang banyak. Jadi pasif dari weapon ini mudah ke-trigger oleh Yelan. Untuk opsi bintang 4 yang kedua itu ada Favonius Warbow. Di level 90 itu punya base attack sebesar 454 dan 61,3 energi recharge. Di Refinement 1 punya pasif kalau serangan dari pengguna weapon ini memicu critical hit, punya 60% memunculkan sejumlah partikel yang bisa memulihkan energi dari karakter. Itu baru di Refinement 1 ya.
Kalau di Refinement 5 itu 100%. Jadi kalau serangan kalian kritikal itu pasti memunculkan elemental partikel, tapi punya cooldown ya, 12 detik baru bisa memunculkan elemental partikel lagi. Weapon ini bagus banget buat Yelan kalau Yelan kalian masih membutuhkan energi recharge. Yang perlu diperhatikan dari weapon ini yaitu kritikalnya. Kalau kalian pakai weapon ini, critical rate kalian itu harus bagus. Soalnya kalau critical rate kalian itu jelek, pasif weapon ini tidak akan konsisten karena kalian jarang menimbulkan critical. Sebenarnya ada satu lagi opsi weapon bintang 4 buat Yelan, yaitu Sacrificial Bow. Tapi pasifnya itu cukup repot ya kalau main Yelan pakai Sacrificial Bow. Lebih baik kalian pakai Fading Twilight, toh juga itu gratis. Jadi pakai saja Fading Twilight daripada Sacrificial Bow. Sacrificial Bow kalian itu berikan ke yang lain saja. Mungkin Diona kalian belum punya Sacrificial Bow, kasih ke Diona saja. Oke, untuk kalian yang beruang, maksudnya punya uang, yang mau mencari konstelasi buat Yelan, itu jangan hanya konstelasi 1, paling tidak konstelasi 2 atau sekalian konstelasi 6. Soalnya kalau cuma konstelasi 1 itu nanggung. Efek dari konstelasi 1 itu sama dengan Yelan kalian pakai Sacrificial Bow. Elemental skillnya itu bisa 2 kali. Nah kan daripada kalian konstelasi 1 mending Sacrificial Bow kan, lebih murah. Tapi kalau memang beruang ya silakan. Selanjutnya ada party yang bagus buat Yelan. Sebenarnya tidak ada party khusus. Kalau untuk mudahnya, kalau kalian biasa pakai Xingqiu, di situ kalian bisa meletakkan Yelan. Soalnya skill mereka itu mirip, sama-sama bisa menjadi Hydro Application. Tapi kalau tim kalian itu butuhnya Hydro Application yang cepat dan konsisten, itu pilih saja Xingqiu. Misalnya Hu Tao ataupun Clay. Selain party Vapores tadi, kalian juga bisa meletakkan Yelan di national team ataupun free team, itu bisa. Sepertinya itu saja ya pembahasan dari Yelan. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.